tell you, won't you? Don't leave me out here dancing alone. You can't make up your mind. Please don't waste my time, 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 time. I'm not trying to rewind. I wish our hearts could come together as one. Deciding Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gua Rim Cafe dengan gue aja di sini ya, coy. Alhamdulillah nih pagi-pagi cerah banget ini. Sayang banget kalau gua nggak ngonten walaupun gua nggak nyiapin apa-apa ya. Gua nggak nyiapin pembahasan, gua nggak nyiapin apalah ya. Mumpung cerah ngonten. Soalnya sekarang tuh lagi cuacanya nggak jelas banget ya, hujan mulu. Kalau hujan ya udah susah gitu ya. Kemarin juga gua kehujanan gitu kan, gua mau ngonten aja nggak bisa, hujan Tapi untungnya sekarang lagi cerah, jadi kalau nggak ngonten nih sayang banget nih gitu kan. Jadi gua ngonten seperti biasa ya, ini gua berangkat kerja. Ya beginilah ya, pagi-pagi kerja gitu ya, masih sibuk di kantor, jadi belum bisa rajin upload lah. Setidaknya gue tetap bisa upload mungkin 3 hari sekali gitu ya. Ya setidaknya 1 minggu gue upload beberapa kali gitu, daripada nggak upload sama sekali ya, karena kesibukan gue gitu ya. Mungkin kalau gue kerjanya udah di YouTube ya mungkin bisa setiap hari ya, tapi karena kerja gue nggak di YouTube cuy. YouTube nih selingan doang nih, karena gue suka berkendara aja, jalan-jalan save moment gitu kan. Siapa tahu ada kejadian unik yang ya yang kadang-kadang lucu, kadang-kadang ya gimana lah gitu. Yang namanya kejadian unik ya. Jadi nggak setiap berkendara itu nemu kejadian unik gitu kan. Tapi setidaknya gue happy, gue melakukan ini, gue seneng gitu ya. Cuma kendala gue itu ngedit doang sih. Waktu gue ngedit sama buat nguploadnya itu doang. Gue kendalanya masih di situ. Karena di rumah gue belum ada wifi ya, belum masuk ke sana gitu jalurnya gitu. Kalau jalurnya udah masuk mungkin gue bisa deh dipaksain setiap hari itu. Misal pulang kerja gue ngedit langsung upload gitu ya, malamnya gue langsung upload. Sebenarnya bisa, tapi ya begitulah ya, karena jalur wifi belum masuk, gue belum bisa ngupload. Soalnya gue kalau misalnya ngupload pakai pakai data, gue kan udah ini ya gue jatah pakai data itu emang sebulan segitu gitu, udah nggak bisa ditambah lagi gitu ya cuy. Karena kalau mau nambah lagi pun gue harus mikir-mikir penghasilan gue gitu ya, pendapatan gue. Jadi gue belum bisa maksain gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya suatu saat ya, kalau jalur wifi udah sampai ya, gue pasti gue bisa sering upload gitu ya, tapi nanti jadwalnya jadinya malam ya, gue nguploadnya malam nggak siang, karena pasti gue nguploadnya setelah gue pulang kerja gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, walaupun ada wifi juga kalau cuacanya hujan-hujan terus ya agak susah juga sih gua ngontennya gitu ya. Karena gua itu mut-mutan cuy, kalau hujan ya udah males banget gitu ya. Apalagi kamera gua kan sayang, soalnya gua tutup lensanya gua copot, yang case waterproofnya. Jadi kalau pakai kaca yang nutupin lensa tuh, yang di depan, yang kotak tuh yang buat lensa doang, itu gue copot. Kalau nggak dicopot itu kayak agak burem gimana gitu ya, jadi gambarnya kurang bagus gitu ya. Jadi gue copot dan sekarang hasilnya bagus lah, lumayan. Ya namanya juga gue pakai GoPro Hero 3 Plus ya.
belum pakai GoPro yang lebih tinggi lagi atau yang lebih bagus lagi gitu ya, belum. Gue masih pakai ini. Gue masih, ya namanya juga berjuang dari bawah ya. Awalnya gue pakai Bipro 5 AE2. Sekarang alhamdulillah bisa naik pangkat ke GoPro 3 Plus gitu kan. Ya bertahap aja lah cuy. Nanti semoga aja bisa kebeli yang habis ini GoPro yang lebih bagus lagi gitu ya, biar nanti gua kalau ngonten tuh nggak bingung gitu ya, nggak bingung terus hasilnya bagus gitu ya kan. Kalau hasilnya jernih bagus kan kalian juga nontonnya enak. Kalau sekarang ya belum bisa, jadi mohon maaf ya karena keterbatasan peralatan yang gua pakai gitu ya. Wow, kerupuk. Ya kalau misalnya nanti udah apa ya, penghasilnya udah nambah terus misal ya syukur-syukur sih dari YouTube atau endorse misalnya, misal gitu kan. Kita kan berimajinasi dulu, bermimpi-mimpi dulu gitu, siapa tahu bisa terwujud gitu. Nanti kalau misalnya udah ada kan gua upgrade tuh semua, kayak kamera udah pasti, properti yang penting lah intinya, yang buat ngerekam itu udah pasti wajib. Terus maybe kalau intercom sih gue usahain sedekat mungkin ya, walaupun nggak tahu sih kapan, tapi masih gue usahain lah intercom. Apalagi ya, kamera, intercom, terus ini apa namanya, gue lupa lagi namanya. Bentar cuy, gue lupa bener. Iya mic. Gue juga lagi kepikiran juga tuh mic gitu ya. Terus helm juga kayaknya harus ganti. Terus kalau misalnya suatu saat ya ada rezeki lagi ya, tambahan misalnya motor maybe gitu ya. Soalnya gue juga masih bingung kalau motor apa gitu. Kalau mau ngambil motor apa? Belum ada ini apa namanya pikiran gitu ya. Banyak sih yang rekomendasiin kalau motor ambil R15 V3 aja, kalau nggak V4 gitu ya. Karena dia udah bodinya gede ya, mogel look walaupun kopong gitu kan. Tapi ya kalau buat gaya-gayaan is the best sih. Tapi jujur aja gue daripada R15 ya, jujur aja nih, gue jujur-jujuran aja nih, gue lebih tertarik sama GSX ya, karena GSX tuh sepi ya, motornya tuh nggak kayak pasaran lah gitu, soalnya sepi di Purwokerto tuh jarang yang pakai. Pertama itu ya, kedua motor GSX itu gimana ya bilangnya, walaupun banyak orang bilang dia itu kayak lele, tapi buat gue itu keren cuy, bagus itu ya. Dari samping tuh wah gitu, cuma kalau dari depan ya emang lelenya kelihatan banget sih, tapi kalau dari samping wow, keren cuy. Gue lihat di waktu San Mori itu ada 3 kalau nggak salah, cuma ada 3 waktu gua San Mori. Yang di mana ya, Bendungan ya, BGS Bendungan Gerak Serayu, gua cuma lihat ada 3 doang. Jadi ya begitulah. Jadi kayak sepi, kayaknya asik nih gitu kan, pakai motor itu jarang nih gitu kan. Tapi ya nggak dipungkiri juga, gue juga suka sama desain R15 yang V3 ya, bukan yang V4. Yang V3, jujur aja gue lebih suka yang V3 daripada yang V4. Yang V3 tuh kayak
ya lampunya itu loh di depan tuh, wah gitu loh, penempatannya bagus. Cuma sayang aja itu bolongan tengahnya itu nggak bolong gitu doang sih. Kalau bolongan tengahnya itu bolong lebih bagus lagi gitu ya. Bolongnya tuh buat dinginin apa, radiator misal gitu kan, bagus ya sebenarnya. Tapi ya namanya juga pabrikan-pabrikan kan udah mikir lah ya hitungannya, itu lubang buat apa ya, walaupun cuma buat hiasan doang sih. Kalau yang R15 V4 itu bagusnya buat lampu, keren sih di situ menurut gua ya, lampu di situ tuh di tengah. Cuma itu lampunya mahal anjir, R15 V4 tuh lampu depannya anjir, kalau rusak aduh mahal. Kalau mau ganti yang ini aja aftermarket ya, pakai yang ini apa namanya, ya Proji gitu, yang anti air, tapi carinya jangan yang ini, yang nggak anti air, yang anti air. Terus harus muat juga ya kan, ya banyak yang dimodif sih pasti, itu pasti ya, namanya juga modifikasi ya, banyak yang dirubah itu udah pasti gitu ya. Dibikin PNP gitu. PNP, plug and play. Oh ya, kemarin juga ada yang ituin apa namanya, komen ya di video gue ya, bang, apa namanya, modif Supra bang. Gua sebenarnya masih cari inovasi lah ya, bisa dibilang inovasi, referensi gitu ya. Modif Supra tuh bagusnya digimanain gitu, karena motornya begini. Bagusnya digimanain cuy ya, walaupun gue udah pernah bikin referensi ya, gue pengen ini diganti pakai stang Beat Street biar agak kayak gini gitu ya. Tapi banyak yang nggak setuju cuy, di keluarga gue banyak yang nggak setuju, walaupun gue suka, tapi ya begitulah ya, kurang setuju aja. Jadi gue tuh masih bingung hitungannya, gue mau modifnya modif gimana nih, apa cuma modif lampu doang atau gimana gitu kan. Jadi belum nemu titik temu gue itu. Kalau udah nemu sih asik-asik aja gitu ya, gue ya suka-suka aja modif gitu ya. Cuma di modifnya modif apa dulu. Coba deh yang nonton video gue cariin referensi gitu ya buat gue, buat modif nih Supra mau digimanain gitu ya. Ini juga dipasang lampu ini juga apa namanya, apa lupa namanya, strobo, lampu strobo. Ini lampu strobo itu sebenarnya nggak boleh ya di jalan raya ya, tapi gue pasang karena ini demi keselamatan gue ya. Kalian yang udah nonton video gue yang dari dulu itu kan, gue pulang kerja atau berangkat kerja kan selalu jalannya itu terus, dan jalan-jalan itu kan sepi, apalagi kalau malam tuh sepi banget, rumah-rumah jarang, banyak lewat perkebunan, persawahan gitu ya. Jadi itu resiko bahaya begal tuh sangat tinggi. Jadi ya itulah alasan gue kenapa gue pakai strobo gitu ya cuy, lampu strobo. Biar nanti kalau misalnya gue jalan di situ itu kan dikiranya mungkin ya mobil motor patroli atau apa gitu. Hanya begitu aja tujuan gue, bukan yang lain-lain gitu ya. Kalau nggak karena itu, gue nggak mungkin pasang katro cuy. Jujur aja ya, pakai masang kayak gini tuh katro. Jadi gue terima juga gue dibilangin katro gitu ya, karena cuma masang kayak ala-ala strobo gitu ya. Tapi gue emang ngaku ya, emang katro. Tapi demi kenyamanan kan, keamanan aja sih gue masang. Tapi gue kalau lihat-lihat ya banyak juga sih yang pasang ya, cuma nggak tahu mereka itu tujuannya buat apa gitu ya. Kalau gue ya buat keamanan aja.
Kalau malam sih. Kalau siang ya buat apa? Nggak kelihatan juga kan, dinyalain juga. Waduh, udah apa namanya, nggak kerasa ya udah sampai sini ya. Gue ngobrol-ngobrol dari tadi nggak jelas, ngobrol kemana-mana aja, tapi ya I'm happy gitu kan, gue seneng gitu. Apalagi dengan yang cuaca yang wah banget ya, langitnya biru, aduh, ya kan, blue sky, white cloud, aduh keren sih. Gua suka sih kalau begini ya, berkendara begini tuh suka. Gua sukanya kalau pagi sih, kalau siang ya nggak suka juga sih, panas. Gitulah manusia ya, banyak mengeluh. Apa-apa ngeluh, hujan ngeluh, panas ngeluh. It's okay, no problem. Ini udah apa namanya ya, udah sifatnya manusia lah begitu, banyak mengeluh. Soalnya udah dijelasin juga kan di Al-Quran kan ada kan, sesungguhnya manusia diciptakan dengan ini, dengan apa namanya ya, apa namanya ya, gua tahu tapi gua bingung bahasanya itu, karena ini sensitif ya, karena bawa agama gitu ya. Diciptakan dengan sifat banyak mengeluh lah, intinya banyak mengeluh lah gitu. Jadi ya pantas saja kok, sah-sah aja kita mengeluh gitu ya. Oke, ini gue udah di Karanglewas ya coy. Gue asik-asik aja nih dari tadi ngobrol ya, sampai nggak gue skip. Biasanya kan gue sampai mana skip, nanti dilanjut lagi di mana gitu. Ini karena gue masih keasikan aja ngobrol, udah lama nggak ngonten, jadi ngonten asik cuy. Akhirnya sampai sekarang ini belum gue skip ya, tapi oke lah, happy. Oh iya, kemarin ada kejadian lumayan lucu sih menurut gue ya. Jadi kemarin tuh ada polisi patroli. Dia lagi ya you know lah, 2024 kan, kalian paham di Jawa Tengah tuh zero knalpot brong gitu kan. Jadi ya kemarin di depan kantor gua persis ada yang mungkin lagi nunggu lampu merah itu kan, polisi lagi patroli ke situ, langsung diminggirin di depan kantor gua persis. Langsung diambil itu motornya, ditilang. Cuma ya kalau knalpot, gua anehnya ini sih apa namanya, yang diambil tuh motornya langsung gitu ya, enggak STNK atau SIM gitu ya. Motornya langsung, karena dari pihak kepolisian tuh gini apa namanya, biar itu orang yang ketilang itu suruh pulang, ambil knalpot orinya, nanti dipasang di tempat gitu. Jadi begitu cuy. Buat gue sih it's okay ya, nggak apa-apa, karena gue nggak pakai brong juga ya, it's okay, no problem. Karena emang aturannya sekarang 2024 itu emang belum lagi wah banget nih masalah knalpot, jadi nggak boleh. Gue nggak tahu kenapa, mungkin ini untuk meredakan masalah ini ya, apa namanya, kericuhan politik. Gue ngiranya sebegitu gitu ya, untuk meredakan kericuhan politik, karena nanti kalau udah ada yang menjabat, kadang-kadang kan ada yang pawai, pesta gitu kan. Nah kebanyakan tuh pakai motor brong tuh geber-geber jalan nggak jelas tuh. Mungkin itu jadi salah satu alasannya, mungkin ya, karena bentar lagi kan musim politik kan, sekarang sih musim politik ya, bentar lagi kan mulai coblosan gitu ya. Nah ini lampu merah cuy. Jadi kemarin tuh yang ini gue lanjut lagi yang cerita itu ya, orangnya ketilang, dia jalan. Nah kan
tempat kantor gue itu depan kan samping ya, di samping itu kan tempat parkir ya, parkir motor-motor gitu ya. Lah itu motor-motornya semua jadi checking. Ada satu yang pakai knalpot brong, tapi berhubung orangnya nggak ada, jadinya ditinggalin lah, dilepasin gitu ya. Nah, karena gua di depan ya, gua ke depan karena polisinya rame cuy, rame. Satu orang yang ditilang tapi yang ngerumbunin lumayan, mungkin ada 5 orangan ya. Yang nggak dikerumunin sih nyebar lah, ada yang ngatur lalu lintas, ada yang ngurusin itu 2 orang gitu ya, karena mungkin buat motornya dibawa ke polsek gitu ya, mungkin polres, mana sih biasanya, satlantas mungkin ya. Terus yang lainnya ngecek lah, ada yang datengin ke gua satu, gua lupa nggak nanya namanya ya, dia sosialisasikan gitu ya. Jadi kami sedang mengadaan operasi untuk menindaklanjuti untuk menghilangkan knalpot brong gitu ya, karena sekarang dari pusat mengirim surat perintah gitu ya, surat perintah untuk melakukan operasi. Makanya kami berpatroli untuk menilang menilang, mensosialisasikan, mengedukasi gitulah, intinya begitu. Terus dia juga nyebutin ya kerugiannya, misalnya kayak banyak orang yang keberisikan lah, ini segala macam gitu ya. Intinya banyak banget disosialisasikan. Terus yang polisi bilang pun semua ada benarnya cuy, tapi kayaknya agak susah sih kalau menolkan knalpot brong gitu, susah karena ya pabriknya tetangganya gitu kan. Purbalingga pabriknya, walaupun di sana juga ada penilangan ya, di sana juga ada penilangan cuy, masalah knalpot udah sering, tapi pabriknya di sana. Kalau pabriknya masih berjalan tetap ada terus lah. Ya mau nggak mau cuy, itu kan resikonya. Oke, kayaknya segitu aja ya vlog dari gue ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton ya. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Thank you, dadah, bye bye.